Shalom, selamat pagi, Horas. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mau belajar dari firman Tuhan, karena kami percaya hanya firman Tuhanlah yang mampu mengubah hidup kami, menuntun kami untuk dapat melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu terangilah hati dan pikiran kami, berilah hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 18 November 2025 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ikon marlasni roha mahamu jala marulup-ulup rodi saleleng lilingna. Ala au manopa akai. Ai idama au manopa Jerusalem bahen parulup-ulupun. Jala bangso isinai bahen lasni roha. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu kalau kitab Yesaya secara khusus pasal 65 ini adalah pasal-pasal terakhir dari kitab Yesaya. Jadi kalau kitab Yesaya ini ada 66 pasal ya. Jadi kitab atau pasal 65 ini masuk pada kitab Trito Yesaya, yaitu masa-masa pasca atau sesudah keluar dari pembuangan. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel. Jadi apa yang mau dikatakan dalam renungan ini? Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, bukan ke Yerusalem, dibuang ke Babel dan mereka keluar, mereka tidak lagi melihat keindahan Yerusalem ketika mereka tinggalkan dulu. Yerusalem itu sudah berubah. Bait Allah runtuh, bangunan-bangunan runtuh, tanah gersang, tidak ada yang mengerjakan. Semuanya tandus dan sangat menyesakkan perasaan. Saudara-saudara, tentu ketika mereka kembali ke Yerusalem, kesedihan itu datang. Seharusnya ketika mereka keluar dari penderitaan dan pulang kembali, mereka harusnya melihat suatu keindahan, bukan? Supaya rasa sedih, rasa rindu yang begitu dalam itu cepat terobati. Tetapi sebaliknya, apa yang mereka lihat itu bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan. Tetapi firman Tuhan hari ini, Allah menubuatkan melalui Yesaya bahwasanya bangsa itu harus bersukacita, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Apapun situasi dan kondisi, harus bersorak-sorak, bersukacita. Karena apa? Karena Allah yang sanggup mengeluarkan mereka dari Babel memakai Raja Kores yang tadinya tidak percaya kepada Allah, sanggup membuat mereka keluar. Itu suatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin menurut logika kita.
Allah sanggup mengeluarkan mereka. Tentu Allah pun sanggup mengubah semuanya yang sudah hancur, rusak, itu menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu Allah mengatakan, bersorak-sorak, bergiranglah selama-lamanya. Jadi artinya tidak pernah berubah. Terus menerus bersukacita atas apa yang diperbuat oleh Allah. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan. Bersukacitalah dan teruslah bersorak-sorak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari hidup kita di luar dari perencanaan, di luar dari ekspektasi kita. Tapi hari ini kita diingatkan bahwasanya apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Mungkin dengan usaha, kerja keras, perjuangan kita belum berhasil, kita belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita percaya pekerjaan Tuhan itu sempurna, maka Ia akan menjadikan jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Amin. Karena itu dikatakan bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, bergiranglah, bersorak-soraklah. Jangan pernah berputus asa. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Lalu dikatakan, aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Ketika bangsa itu kembali ke Yerusalem, Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, yakinilah dan percayakan sepenuhnya hidupmu kalau Tuhan sanggup mengubah dan memulihkan. Jika sekarang kita sedang kecewa, sedang sakit hati, mungkin sedang marah, berserahlah kepada Tuhan. Percayalah dan teruslah bersyukur. Biarkan Tuhan yang memulihkan. Biarkan Tuhan yang menjadikan kehendaknya terjadi atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau sanggup melakukan apapun di luar dari jangkauan logika kami. Dan kami percaya yang terbaik akan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami kecewa, berputus asa karena situasi yang tidak sesuai dengan pikiran kami. Tuhan, ajari kami untuk melihat betapa besar kuasa-Mu, betapa dahsyatnya karya-Mu di dalam kehidupan kami. Banyak yang sudah Engkau kerjakan, tetapi kami lebih sering mengingat kesulitan, pergumulan, duka cita yang terjadi. Oleh sebab itu hari ini kami mau melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada satu kesulitan, tidak ada satu pergumulan yang menghalangi kami untuk bersuka cita dan terus bersorak-sorak di dalam kasih Tuhan. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Tuhanlah yang menolong. Terima kasih Bapa. Kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.